Mungkin dari saya dulu. Enggak, Kang Anwar, silakan. Tentang sholat safar atau misalnya sholat qashar dan jamak. Ya. Itu tuh berapa kilometer misalnya jarak perjalanannya. Misalnya saya itu ke Tasikmalaya misalnya ada 100 km. Apakah saya boleh dijamak di qashar atau gimana? Atau misalnya saya hanya ke Ciwidey apa boleh di qashar seperti itu? Jamak boleh Ustaz? Mana? Baik. Nanti boleh silakan ibu bapak-bapak bertanya. Baik. Nah, ini sekaligus kita belajar tentang ikhtilaf dan bagaimana nanti menyikapi, menerapkan Bapak Ibu apa yang tadi sudah saya sampaikan dalam pertanyaan yang disampaikan oleh Kang Anwar tentang batasan safar kan ya. Tadi kan ayatnya wa idza darabtum fil ard falaisa alaikum junahun an taqsuru minas salat. Nah, berarti kan safar. Cuma para ulama berbeda pendapat tentang batasan safarnya ya. Bentar, saya ini dulu. Ini luar biasa, banyak luar biasa. Sampai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca di dalam satu kitab, itu ada kitabnya Subulus Salam, sampai ada 20 pendapat Kang Anwar. Liur tuh. Nah, supaya ulah lo bating 20 liurnya. Nah, saya akan menyebutkan mungkin 4 saja. Para ulama beda pendapat tentang batas jarak, itu yang ditanyakan, atau bahkan batas waktu untuk sholat, kebolehan sholat qashar dalam safar. Bahkan Ibnu Mundir seperti dikutip oleh Imam As-San'ani dalam Subulus Salam sampai menyebut ada 20 pendapat. Nah, pertanyaannya, kok bisa ya para ulama beda pendapat? Nah, ini penyebabnya. Perbedaan dalam menilai hadis tentang qashar sholat dan dalam memahami hadis-hadis yang menyebutkan tentang jarak itu. Seperti tadi kan, kadang-kadang beda pemahaman. Nah, secara singkat gini Bapak Ibu, pendapat yang pertama, nah ini kita pakai kilometer aja biar gampang ya. Kalau dulu kan sebelum ada kilometer itu pakai istilah barat gitu segala macam. Jadi kalau dibunyikan kira-kira minimal 42 km pendapat pertama Kang Anwar. Siapa contoh? Imam Al-Auza'i, Imam Bukhari yang terkenal banget itu, Imam Ibnu Mundir. Ini termasuk yang berpendapat batas minimal jarak safar 42 km. Contoh di Cimahi ke mana? Garut seberapa? Garut emang? Garut genep puluh tilu Pak. Nah kalau itu genep puluh tilu berarti sudah masuk. Yang jelas Garut KKBB, Cimahi KKBB itu kan? Nah, deketnya misalnya, atau ke Bandung komo. Pokoknya 42 hadisnya. Jadi itu perjalanan 1 hari kalau dulu. Nah, ini ada hadisnya mereka punya. Sekarang yang kedua. Nah, kalau tadi 42 pendapat yang kedua. Nah, di sini ada Imam Syafi'i kan? Nih lihat. Nah, Syafi'i, Imam Ahmad, banyak sekali ini di kalangan sahabat. 85 atau 89. Itu angkanya sedikit ada perbedaan. Kita minlah 85 sampai 89 km. Nah, inilah pendapat Pak yang dipegang oleh Imam Syafi'i dan banyak diikuti karena di Indonesia madhab Syafi'i ini. Berarti ke Garut menurut madhab Syafi'i belum. Ke Tasik, ada orang Tasik nih kebetulan, tapi can ngukur. Sabar kan? Kurang juga. Nah, langkung 100-nya. Oh, kalau 100 berarti udah masuk. Pokoknya 85 atau 89 itu dalam madhab Syafi'i. Berarti ke Garut kata madhab Syafi'i belum memenuhi untuk safar. Ibu bisa healing ke Garutnya, ke Sabda Alam, kan? Kalau madhab Syafi'i nggak masuk. Itu yang kedua ya. Punya dalil hadisnya ada apa? Ada masing-masing ulama ya hadisnya. Kemudian sekarang setelah singkat ya, yang ketiga. Nah, yang ketiga lebih jauh lagi nih, 135 km. Ke Garut, Can Komo, ke Tasik, dan Bandung Serang. Terus diukur memang Pak. Atau sekian Google-nya, namanya gampang lah. Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud dari kalangan sahabat ya, Imam Abu Hanifah. Nah, itu minimal
135 km. Sudah 3 pendapat kan? Nah, itu ya. Satu lagi yang terakhir aja mungkin. Nah, ini dalilnya ada, mereka punya. Mengapa alasannya? Nah, yang keempat ini apa namanya? Imam Daud Al-Dhahiri, Imam Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, tidak ada batasan yang pasti. Ini kata madhab yang keempat, Pak. Tetapi batasannya didasarkan pada uruf. Tahu uruf? Uruf itu kebiasaan. Kira-kira menurut keumuman masyarakat itu teh dianggap safar atau bukan? Ini mah agak susah pengukurnya ya. Mungkin kalau kita mah mungkin kalau pakai ukuran bus, Bu, bus luar kota kira-kira. AKP non? Angkutan bukan AKP, Pak. Bus luar kota bukan nama. Tapi itu uruf kan emang agak susah. Sehingga kalau itu disebut misalnya kayak Cimahi ke Bandung, secara uruf kayaknya bukan safar, banyak safar mah mungkin. Nah tadi ke Tasik dianggap safar kalau secara uruf. Jadi memang ini agak susah menentukan. Tapi ini ada yang menyebutkan tidak ada batasan angka, dikembalikan kepada uruf, kebiasaan itu dianggap safar atau bukan. Nah jadi kesimpulan melihat perbedaan pendapat ini itu kita harus toleran. Kembalikan kepada keyakinan masing-masing yang menenteramkan hati Bapak Ibu kira-kira, tapi bukan meringan-ringankan. Gampang-gampangkan jangan. Jadi boleh. Nah masing-masing pendapat ulama ada. Nah kalau mengikuti madhab Syafi'i ya, kita yang umum di Indonesia itu tadi 85. Ada lagi yang lebih kurang tadi Imam Bukhari 42, ada yang lagi lebih tinggi 135. Ada juga yang tidak ada batasan tapi dikembalikan kepada kebiasaan. Kira-kira itu teh kalau kita mungkin perjalanan luar kota banyak. Ke Bandung mah kan luar kota, tapi orang kan tidak menganggap luar kota. Betul istilahnya ada Bapak balik ke mana? Ke luar kota, ke Bandung. Nah, betul dia luar kota Cimahi. Tapi biasanya luar kota mau naik bus tuh jauh gitunya. Walau alam, memang di sini rada susah Pak, subjektif gitu. Itu Kang Anwar. Tentang ini tentang apa nih? Tentang batasan jarak. Jarak saya ya. Saya sekarang gini mau menjelaskan. Nggak ditanya nggak apa-apa Kang Anwar ya. Nah sekarang gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sedang melakukan perjalanan, ambillah sekarang kita pendapat ya, yang madhab Syafi'i, ke Jakarta kan memenuhinya. Bapak Ibu, sebaiknya kita dikosor atau tidak dikosor? Sebaiknya. Suka ya Ibu? Banyak mungkin ada jamaah yang belum tahu tentang jamaah yang kosor. Iya betul, makanya. Jadi mungkin setidaknya ada penjelasan. Boleh. Jadi gini, kita mulai dari kosor dulu Bu. Kosor itu meringkas sholat. Dia berlaku hanya untuk sholat yang 4 rakaat. Jadi 2. Maka tidak berlaku kosor untuk sholat maghrib. Tidak berlaku untuk sholat subuh. Teu aya dikosor sholat subuh teu aya. Lamun dikosor jadi hiji atuh. Lamun sholat maghrib dikosor jadi hiji setengah. Nah, hanya berlaku kosor itu untuk yang 4. Duhur, asar, isya. Diringkas jadi 2. Kapan itu bisa diringkas? Kalau Bapak Ibu melakukan safar. Nah, tadi sudah dijelaskan kan perbedaan kapan seseorang disebut safar. Yang tadi itu jarak. Nah, secara hukum dalam madhab Syafi'i yang umumnya ya, safar itu kosor dalam safar itu rukhsah. Tahu rukhsah Pak? Keringanan. Nah, tetapi Pak, kalau Imam Hanafi mengatakan azimah Kang Anwar, wajib. Jadi Imam Hanafi mengatakan kalau secara hukum, atau saya tampilkan dulu ya, secara ini nih supaya ada pemahaman tadi yang Kang Anwar sampaikan. Nah, salat kosor kan sudah ya. Ini apa namanya? Dalilnya sudah tadi. Nah, ini bicara tentang, nah jadi ini. Kalau Bapak Ibu lihat ayatnya dulu. Apabila kamu bepergian di muka bumi, tidak ada dosa bagimu untuk meringkas sholat jika kamu takut diserang orang-orang kufur. Berarti perjalanannya dulu tidak aman kan? Sekarang perjalanan Ibu ke Jakarta
aman atau tidak aman di jalan? Oh, itu mah tidak aman macet mah Pak. Beda deui mah. Betul, tapi eta yang dimaksud tidak aman di sini bukan kemacetan. Bukan ya. Maksudnya ada gangguan di perjalanan dulu. Nah, pertanyaannya, ayat Qur'annya kan turun kalau kamu takut diserang oleh orang kufur, bukan diserang kemacetan, bukan orang kufur. Pertanyaannya, bagaimana situasi sekarang aman, tidak ada gangguan dari musuh yang saya maksud, Pak? Itu masih tetap berlaku tidak hukum qasar? Ayo, kan ayatnya Pak, jika kalian takut diserang oleh musuh kan? Nah sekarang tidak ada ketakutan di perjalanan, aman tadi bahasanya. Berlaku nggak keringanan itu? Dari mana taunya Ibu? Nah, nggak baca hadis ini. Nah, jadi Bu, ada seorang sahabat pernah nanya kepada Umar bin Khattab. Kata dia, di Quran tadi surat An-Nisa kan Allah berfirman mengqasar salatnya kalau takut diserang musuh. Sekarang, nah pertanyaan persis sama tuh. Masyarakat sudah aman, apa masih boleh? Kata Umar, aku pernah merasa heran seperti engkau heran, dan aku pernah tanyakan ke Rasulullah, ya Rasulullah, boleh nggak nanti diqasar salatnya pada situasi sudah aman? Jawaban Nabi ini Bu, qasar adalah sedekah, pemberian kan dari Allah, maka terima sedekahnya. Nah, atas dasar hadis ini maka para ulama berkesimpulan, satu, sekalipun perjalanan situasinya aman, tidak seperti masa lalu, hukum qasar tetap berlaku. Bahkan yang kedua, dengan sabda Nabi mengatakan itu sedekah dari Allah, maka lebih baik kalimatnya Bu, bukan berarti tidak boleh di sholatnya 4 rakaatnya, lebih baik kalau Bapak Ibu melakukan safar, sholat di qasar. Karena apa? Sedekah di Allah. Masa sedekah di Allah ditolak Pak? Kalau pakai bahasa manusia, saya tidak bermaksud menyamakan manusia dengan Allah Pak. Bapak ngasih pemberian ke seseorang, ditolak, kira-kira perasaan Bapak kumaha? Sakitunya di sini kan? Misalnya, kira-kira Pak ngehargaan kan? Kecuali dia punya alasan, aduh punten Bapak, bukan saya menolak, kayaknya ada teman saya yang jauh lebih butuhnya, mangga ke sana. Mungkin kita juga ini. Tapi kalau ditolak, orang memberikan inginnya diterima Pak. Nah, para ulama memahami itu Pak. Berdasarkan kalimat ini maka sebaiknya bukan salah, sholat itu di qasar kalau melakukan perjalanan. Kesimpulan itu bisa. Nah sekarang ini kalau hukum nih, tadi yang saya sampaikan, Imam Hanafi mengatakan wajib malah diqasar, azimah ya. Ini kalau Imam Syafi'i sunnah muakkadah. Kalau Imam Ahmad bin Syafi'iyah dan Hanabilah ya, rukhsah boleh memilih, namun qasar lebih utama. Nah, hadisnya tadi sudah disampaikan kan? Nah, jadi kesimpulan ini sebaiknya kita qasar. Di hadis yang lain ada hadis nih. Allah senang rukhsah. Apa rukhsah tadi? Keringanannya dilaksanakan. Allah senang kalau ada keringanan yang dia berikan kita laksanakan. Sebagaimana Allah senang azimah. Tahu azimah? Lawannya rukhsah. Azimah itu hukum asli, hukum pokok Pak. Sholat duhur hukum aslinya 4 rakaat azimah nih. Kalau rukhsah, nah dispensasi. Ya, keringanan. Itu bedanya ya. Azimah juga Allah suka dilaksanakan 4. Nah, tapi ketika ada rukhsah, senang juga. Bahkan di hadis yang kedua, Allah senang rukhsahnya dilaksanakan sebagaimana Allah benci maksiatnya dilaksanakan. Sudah ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, saya pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan perjalanan, sebaiknya sholat duhur atau asar 4 rakaat atau 2 rakaat? 2 sebaiknya. Tapi kalau Bapak dan Ibu melaksanakan 4 rakaat, tetap sah. Karena ini namanya hukum rukhsah. Jadi itu pilihan, tapi sebaiknya. Rasulullah aja dulu ketika melakukan safar dari Madinah ke Mekah, dalam Fatu Makkah beliau diqasar. Nah, sekarang saya mau nanya nih ke Bapak Ibu, sekaligus ngecek pemahaman Bu. Kalau ini ya, kalau kita kan misalnya di rest area, biasanya di rest area Pak,
Kalau Bapak Ibu sedang melaksanakan perjalanan ke Jakarta lah misalnya, banyak perjalanan, Bapak musafir kan, musafir mau dikosor, misalnya ada niatan karena musafir, tapi Bapak ikut berjamaah di Jakarta, imamnya kan bukan musafirnya, mukim kan, namanya mukimun. Kalau imamnya berapa rakaat Pak? Pasti 4 kan? Pertanyaan Abdi, boleh nggak Bapak bermakmum karena sedang musafir ke ke imam, ikut si imamnya 4 rakaat, lalu Bapak sholatnya karena dikosor 2 rakaat, boleh tidak? Mangga dijawab Pak, ulang. Hah? Boleh Kang Anwar? Jadi berarti orang 2 rakaat salam tihela tuh. Jadi gimana? Ayo. Atau jadi 2 kali? Enggak. Saya sedang bepergian musafir kan di Jakarta. Tadi kan lebih baik dikosor Pak. Tapi tiba-tiba kan ada sholat berjamaah. Saya kan ikut jamaah. Pertanyaan saya, boleh enggak kita sholatnya itu jadi duluan salamnya karena 2 rakaat, imamnya pasti 4, boleh tidak? Nah, tidak boleh. Musafir, nah ini teori gampang. Musafir bermakmum kepada mukim harus ikut mukim. Bisa dipahami Pak? Kalau kita sedang bepergian, nah jadi jangan mencil Pak. Mencil itu, oh saya mah sedang musafir, engkewe sholatna sorangan. Lebih baik ikut berjamaah pahalanya, dan sholatnya harus 4 rakaat. Clear itu jelas. Nah sekarang saya balik Bapak Ibu. Kang Anwar nih sekarang ceritanya sedang bepergian ke Jakarta. Kang Anwar musafir kan? Secara hukum boleh dikosorkan Pak. Nah Kang Anwar dijadikan imam oleh orang Jakarta yang makmumnya mukim. Mukim kan makmumnya? Tidak bepergian 4 rakaat, Kang Anwar musafir. Pertanyaan Abdi, boleh tidak Kang Anwar sholatnya 2 rakaat dikosor sebagai imam? Nah kalau ini boleh. Ada hadisnya Nabi. Ini Pak saya tunjukkan hadisnya ya, supaya Bapak yang tadi memahami. Jadi Pak itu harus dijadikan hukum teori. Nih lihat. Di dalam aturan kosor Bapak Ibu, nah kalau kita mau mengkosor sholat, misalnya ke Jakarta, hukumnya harus sudah keluar kota tempat tinggal kita Pak. Jadi kita kan di Cimahi, mau ke Jakarta, masih di daerah Cimahi, tidak boleh dikosor. Harus sudah keluar dari itu. Hukumnya ya, untuk kosor. Nah, ini kalau sudah keluar lah teorinya, ini hadisnya ya, saya akan lewat. Nah, beberapa hal, nah ini musafir bermakmum kepada mukim. Ini hadisnya bahwa harus ikut imam. Mukim itu Pak orang yang tidak musafir, orang yang tidak bepergian. Sholatnya kan 4 rakaat. Kalau musafir kan boleh 2, tapi ketika musafir bermakmum ke mukim harus ikut mukim. Itu teori pegang aja. Berarti harus 4 rakaat, tidak boleh 2, kecuali Bapak Ibu berjamaahnya sesama orang musafir semua. Pergi ke Jakarta Pak, berjamaah sih 20 orang, tapi 20 orangnya orang Cimahi kabeh, boleh itu mah semuanya dikosor. Ini mah yang saya sebutkan adalah musafir, makmum, imamnya mukim, ikut imam. Bisa dipahami ya? Nah ini hadisnya banyak, kalau kita baca banyaklah, saya lewat ya berapa poin. Nah ini yang saya tanyakan ke Kang Anwar tadi dan ke para bapak. Mukim Pak, mukim berarti 4 rakaat. Bermakmum ke imam, imamnya musafir, imam boleh 2 rakaat. Nah ini ceritanya. Kata Imran bin Husain, saya ikut perang bersama Rasulullah dan juga menyaksikan pembebasan kota Mekah, Fatu Makkah bersama beliau. Beliau tinggal di Mekah, ada yang mengatakan 18 malam ya dalam satu riwayat. Beliau selama di Mekah tidak sholat kecuali 2 rakaat. Nabi Pak, karena beliau musafir. Orang Mekah kan mukim. Lalu beliau ketika sholat berjamaah, kan Nabi jadi imamnya. Nabi jadi imam pasti. Apa kata Nabi? Wahai penduduk Mekah,
Kalau Ustadz Maulana mah jamaah, jamaah. Nah, kata Nabi itu, wahai penduduk Mekah, kalian sholatnya tetap 4 rakaat. Nah, tapi kami karena sedang safar 2 rakaat. Jadi nanti gimana caranya? Imam salam 2 rakaat. Nah, makmum meneruskan. Tambah 2 rakaat lagi, Pak. Tidak boleh ikut imam, jadi qashar. Begitu teorinya. Bisa dipahami ya? Begitu. Atau daripada lieur, kacau nantinya, mendingan musafirna ulah jadi imam. Atau boleh gini juga. Ini kan saya bicara kebolehan, Pak. Atau daripada lieur, Pak, imamnya tetap 4 rakaat. Toh tadi kan qashar rukhsah. Betul? Itu bisa. Beberapa pilihan. Cuma maksud saya, kalau itu mau diambil pilihan, itu juga dibenarkan. Supaya tahu hukumnya. Begitu ya, kira-kira. Rada panjang nih bab jama'nya, tapi cukuplah. Nanti mungkin bab jama' di lain waktu atau mau kapan juga bab. Bab tentang ini yang belum tuntas mungkin penting juga kayaknya ya. Untuk tadi yang disebut dengan jama', ini kan baru qashar nih, sudah dipahami. Nanti ada jama', Pak. Nah, jama' itu lebih cair. Karena jama' itu teorinya, Pak, boleh dilaksanakan, ini bocorannya dulu Kang Anwar. Bocorannya dulu ya. Jama' itu boleh dilaksanakan sekalipun tidak safar, asal ada darurat alasan. Itu yang membedakan. Jadi kalau qashar, Pak, qashar tidak boleh kecuali sedang safar. Teori qashar. Tapi kalau jama' ketika safar jelas boleh. Tapi kalaupun tidak safar, tapi ada situasi yang menyulitkan, darurat, itu dibenarkan. Nah, nanti jama' dan qashar bahkan bisa digabung. Ketika safar, jama' plus qashar. Atau jama' saja tidak qashar, bisa. Gitu. Atau qashar saja tidak jama' bisa. Banyak macam. Wallahu a'lam. Gimana lagi? Masih di jamaah qashar. Baik, mangga. Gimana Kang? Ada begini ya, di jamaah karena beliau terbiasa dengan sunnah syariat. Betul. Qashar, tapi sholat sunnah yang lain Betul. Bagaimana kalau yang melakukan seperti itu? Ya, pertama begini. Ada orang, Pak, saya pernah berangkat ke Jakarta di rest area, Pak. Rest area kan istirahat. Lalu saya menjelaskan, Bapak Ibu sebaiknya kita di qashar saja sesuai dengan hadis yang saya sampaikan. Dia ngomongnya gini, Pak Dede cenah, maknya sholat duhur 4 rakaat saja tuh kaburu. Makan bakso wae Nah, gitu kan kalimatnya kan? Jadi dia memahami seakan-akan kebolehan qashar itu karena waktu yang sempit. Seakan-akan kan, Pak? Istirahat di rest area kan nyantai. Nah, hukum agama memang tidak begitu. Bukan alasannya makan bakso sejam nyantai makan. Sholat cenah 2 rakaat. Tidak begitu. Memang aturannya begitu. Jadi maksudnya lebih baik di qashar. Jangan memakai alasan luas atau tidaknya. Nah, itu satu yang ingin saya sampaikan dulu. Jadi boleh sekalipun nyantai maksudnya. Nah, kan tadi kan safar ya. Nah, yang kedua, di dalam banyak hadis nih, Rasulullah SAW kalau melakukan perjalanan biasanya qobliyah dan ba'diyahnya beliau tidak lakukan. Kecuali, nah ini yang hebat Bu, ada sholat yang Nabi dalam safar pun tidak pernah ditinggalkan. Tapi kalau qobliyah ba'diyah beliau kadang-kadang tinggalkan. Tapi ada yang tidak tinggalkan, ada yang tahu? Betul, Pak. Kurang makan tibaliknya tahajud boro-boro di perjalanan. Tuh di imah ge Rasulullah mah, Pak, dalam perjalanan saja tahajud tidak ditinggalkan. Betul, satu. Kedua, apalagi Bu? Yang paling ini dalam hadis qobliyah subuh. Nah, itu ada spesifik, Kang. Kalau qobliyah dan ba'diyah yang lain, nah, qobliyah subuh itu dalam banyak hadis Bapak Ibu ditekankan. Bahkan ada kisah atau cerita di zaman Nabi, Pak, ada seorang sahabat namanya Sa'ad. Sa'ad ini setelah selesai sholat subuh, Sa'ad sholat lagi 2 rakaat.
Kan Nabi tidak tahu Pak, belum nanya. Tapi oleh Nabi dikira dia mengulang sholat subuh. Kan tidak ada ba'diyah subuhnya. Ada ba'diyah subuh? Tidak ada kan? Kata Nabi gini komentarnya, wahai Sa'ad, tidak ada 2 kali subuh. Nah Nabi menyangkanya 2 kali. Apa jawaban Sa'ad? Ya Rasulullah, ini bukan sholat subuh yang saya ulang, tapi qobliyah subuh yang saya tadi tidak sempat melakukan. Di qobliyah subuh oleh Sa'ad dilakukan di setelah. Nah, itu hadisnya ada. Para ulama, Bapak Ibu, dalam memahami hadis ini, nah ada ikhtilaf sedikit. Para Bapak Ibu. Satu, ikhtilafnya ya, mengatakan begitu pentingnya qobliyah subuh sampai-sampai boleh di bahasa kita mungkin diqadha Pak. Setelah sholat subuh karena tidak sempat, misalnya masuk ke masjid sudah pas waktu, nah itu ya umum, pokoknya bagi yang biasa, bagi yang tidak boleh. Satu ya. Sebagian ulama membatasi kebolehan mengqadha. Qadha itu kan melaksanakan sholat di luar waktu. Kok qobliyah ba'diyah kan di luar waktu Pak, maka kita sebut qadha. Kebolehan mengqadha qobliyah subuh dilaksanakan ba'da subuh bagi orang yang biasa. Tahu biasa? Betul Pak, udah rutin. Biasa qobliyah subuh, suatu saat mungkin wajar banyak capek, kesiangan, masuk ke masjid, sudah iqomah. Nah, kalau sudah iqomah, jangan sholat sunat Pak. Langsung ikut, nah, sampai para ulama begitu, itu khilafiyahnya. Tapi ini menunjukkan pentingnya qobliyah subuh. Yang sebagian ulama mengatakan, ya qoblal fajar itu. Nah itu kan, untuk sholat sunat itu tidak. Tapi yang lain Rasulullah kadang-kadang umumnya meninggalkan. Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup ya majelis ilmu yang insya Allah berkah dan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana adkhilna jannati adnin wa man salaha min abaina wa azwajina wa dzurriyyatina wal malaikatu yadkhuluna alaina min kulli babin yaquluna salamun alaikum bima sabartum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.